warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semua penyuluh agama di seluruh Indonesia yang pagi ini mengikuti acara obsesi. Terima kasih juga buat semuanya. Salam silaturahim. Semoga kita sehat walafiat, semoga kita tetap dalam kondisi yang baik dalam menjalankan aktivitas kita dimanapun berada. Ini beberapa informasi yang akan coba saya sampaikan karena memang terkait beredarnya kabar P3K penyuluh agama yang terus berhembus makin kencang di grup-grup WA maupun grup-grup media sosial penyuluh agama. Yang pertama adalah kita ucapkan marhaban P3K penyuluh agama. Selamat datang P3K penyuluh agama. Saya kira ini adalah sebuah penantian yang cukup panjang. Penyuluh agama yang tersebar di seluruh Indonesia memang sampai saat ini jumlah penyuluh agama yang non PNS 45.000 orang, sementara yang PNS sekitar 5.000-an. Artinya yang non PNS justru jauh lebih banyak dari penyuluh agama PNS. Nah, sementara non PNS adalah membantu tugas-tugas kepenyuluhan, mestinya idealnya adalah PNS lebih banyak daripada penyuluh non PNS. Nah, berbagai macam upaya terus kita lakukan dalam proses yang begitu panjang. Saya kira penyuluh agama dari yang honornya yang sangat kecil, yang saya ingat misalnya 40.000, terus 70.000, terus 150.000, naik ke 300.000, 500.000, dan 2019 kemarin kita bisa sampai di angka 1 juta. Saya kira memang ini sangat kurang memadai honor penyuluh agama non PNS di seluruh Indonesia. Upaya-upaya terus kita lakukan, bagaimana terus kesejahteraan penyuluh agama itu terus menerus bisa meningkat. Misalnya pengajuan penyuluh agama di tahun ini untuk naik menjadi 2 juta atau UMR terus kita lakukan. Gusmen juga terus berkoordinasi dengan Komisi 8 dan berbagai macam pihak. Sampai juga tahun lalu kita mengajukan formasi P3K melalui aplikasi e-formasi Menpan. Kita serentak di seluruh Indonesia, kabupaten kota untuk mengajukan formasi penyuluh agama sesuai dengan formasi saat ini yang jumlahnya 45.000. Alhamdulillah dari 45.000 yang masuk dalam e-formasi Menpan itu 43.800-an yang kita ajukan penyuluh agama untuk menjadi P3K. Terus kita menunggu, terus kita melakukan upaya-upaya branding, bagaimana terus kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia bisa kita tampilkan di media sosial, bisa kita share di media sosial bahwa memang penyuluh agama ini adalah jabatan yang penting. Penyuluh agama hadir, penyuluh agama ada buat agama dan negara. Kita paham betul bagaimana terus selalu kita branding kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia agar banyak orang tahu, stakeholder semuanya tahu, masyarakat tahu bahwa penyuluh agama memang benar-benar ada dan penting dan bekerja
untuk agama dan negara. Nah, saya kira upaya-upaya branding ini mesti terus kita lakukan, karena pasti saya yakin betul, walaupun ada P3K penyuluh agama tahun ini, dan kita berharap mendapat formasi yang banyak, tapi sampai saat ini memang belum keluar berapa formasi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, oleh Menpan untuk P3K penyuluh agama tahun ini. Nah, tentu saja saya kira ini harus terus kita barengi dengan kinerja-kinerja yang keren, kinerja-kinerja yang menunjukkan bahwa penyuluh agama memang mesti diperjuangkan kesejahteraannya, mesti ditingkatkan kesejahteraannya, karena memang punya kontribusi yang jelas, punya kontribusi yang sangat bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat negara, sebagai ustadz negara, bahasa saya sebagai kiai-kiai nasionalis yang tersebar ke seluruh Indonesia untuk menajamkan visi misi program prioritas Kementerian Agama kepada seluruh masyarakat. Kabar baiknya P3K penyuluh agama akan ada tahun ini, cuma formasinya masih sangat belum turun sampai saat ini. Nah, tentu saja penyuluh agama di seluruh Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K penyuluh agama. Ini bukan pengangkatan, ini adalah seleksi. Teman-teman harus mampu menaklukkan CAT, harus lulus seleksi administrasi. Tentu saja ada persyaratan untuk menjadi P3K, karena kita akan buka untuk penyuluh ahli pertama golongan 3A dan mesti S1. Nah, persyaratan administrasinya saya kira nanti di samping pendidikan S1 keagamaan non pendidikan juga harus memiliki pengalaman menjadi penyuluh agama minimal 3 tahun. Itu yang menjadi persyaratan seleksi administrasi untuk bisa mendaftar dan lolos seleksi administrasi menjadi P3K penyuluh agama. Nanti ada persyaratan lain, tentu tunggu saja ini tapi saya sampaikan persyaratan yang menguntungkan penyuluh agama yang sudah aktif saat ini, yaitu dia berpengalaman 3 tahun menjadi penyuluh agama, nanti dibuktikan dengan SK. Nanti ada teman-teman juga harus mampu menaklukkan CAT, karena ini tes melalui CAT. Nanti teman-teman harus juga mampu menaklukkan soal-soal yang keluar melalui CAT. Seleksi yang lain ada seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural. Ya tentu saja teman-teman semuanya harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan soal-soal yang akan keluar ke depan. Yang terakhir adalah nanti pasti teman-teman harus menaklukkan wawancara dan praktek-praktek penyuluhan yang tentu saja saya yakin kalau teman-teman sudah lama menjadi penyuluh agama dan sangat berpengalaman, tentu sebenarnya tidak jauh dari apa yang terus teman-teman lakukan setiap hari. Artinya kompetensi teknis itu menjadi dominan. 70% nanti seleksi yang akan kita lakukan adalah di soal-soal juga nanti kompetensi teknis, soal-soal yang di CAT juga. Nah, jadi tahun ini formasi P3K yang diajukan oleh Kementerian Agama jumlahnya cukup banyak sebenarnya, ada 133.511.
Nah, cuma memang jabatan untuk jabatan fungsional atau jabatan fungsional umum administrasi itu jumlahnya 84.631. Nah, untuk yang jumlah usul penyuluh, jadi ada yang khusus ini ada penyuluh agama, ada penghulu, ada juga pentasih Al-Quran. Nah, penyuluh agama sendiri jumlah semua agama ya, baik Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha itu ada 43.893. Penghulu itu ada 4.967. Pentasih Mushaf Al-Quran itu 20. Saya kira ini kalau misalnya disetujui oleh Menpan dan usul kita yang 43.800-an untuk penyuluh Islam saja, ini sangat luar biasa. Tapi saya nggak tahu berapa nanti informasinya yang akan keluar. Tapi tentu saja teman-teman yang terbaik, teman-teman yang mampu menaklukkan semuanya, termasuk CAT dan wawancara, teman-temanlah yang akan menjadi pemenang dan menjadi P3K. Saya kira itu dulu penjelasannya Mbak Lia. Nanti saya nunggu respon dari teman-teman yang hadir di Zoom di Obsesi hari ini, baik di Facebook, YouTube dan lain-lain. Ya intinya kita ucapkan marhaban P3K penyuluh agama, selamat datang. Mudah-mudahan ini adalah jawaban dari doa teman-teman untuk penyuluh agama lebih baik. Dan tentu saja mari terus kita tingkatkan kinerja penyuluh agama yang lebih baik agar kesejahteraan penyuluh agama tentu menjadi lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kembali ya. Baik, banyak sekali informasi yang sudah disampaikan Bang Amir. Jadi semalam itu saya sudah coba share melalui akun Instagram Subdit Penyuluh, di Subdit Penyuluh Agama Islam, yang di sana juga sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan, dan ini kita juga masih menunggu para pemirsa Bimas Islam TV yang mengikuti obsesi pada hari ini melalui YouTube dan Facebook untuk bisa mengirimkan pertanyaan yang nantinya akan kita bacakan pada sesi-sesi diskusi kita. Tapi ada nih pertanyaan yang sudah saya rekam, salah satunya kualifikasi dan syarat penerimaan. Disampaikan ya, minimal berpengalaman 3 tahun gitu. Terus apalagi nih syaratnya? Kita juga masih menunggu sampai dengan nanti pengumuman resminya terbit gitu. Terus ada juga pertanyaan yang kedua, itu jenis-jenis tes yang akan diujikan. Tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa oleh Bang Amir. Ada seleksi ada uji kompetensi manajerial, sosiokultural, ada teknis gitu. Terus ada berapa kuotanya begitu. Terus ada juga pertanyaan, jika sudah ada P3K penyuluh, apakah penyuluh agama honorer akan ditiadakan dan hanya ada penyuluh PNS dan penyuluh P3K. Ini yang belum kita dengar ya. Kita mungkin mau langsung ditanggapi atau gimana Bang Amir? Ya, terima kasih Mbak Dia. Yang pasti kita akan terus berusaha secara keras, penyuluhan PNS tetap ada. Jadi nggak usah khawatir, penyuluhan PNS akan tetap sesuai dengan kontrak sampai 2024 ya teman-teman, di 5 tahun ini.
Jadi penyuluh agama Islam non PNS tetap ada, mungkin ke depan bisa 3 ya. Jadi ada penyuluh PNS, ada penyuluh P3K, ada penyuluh non PNS yang terus secara bertahap tentu saja kita ingin semuanya masuk dalam ASN baik PNS maupun P3K. Kontrak kita sampai 2024 saya kira terus berjalan terus sampai akhir. Sampai terus ada kebijakan lain, saya kira kebijakan baru nanti arahnya bagaimana. Tapi ya hari ini teman-teman gak usah khawatir yang nggak bisa ikut menjadi P3K karena pendidikan, karena belum S1, karena tidak sesuai dengan jurusan yang formasi yang dibutuhkan. Saya kira teman-teman bisa menjadi penyuluh agama non PNS sampai kontrak kita di 2024 itu selesai. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan soal nanti apa aja yang keluar. Jadi nanti itu kira-kira ada kemampuan umum di soal itu 30%. Kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas jabatan. Saya kira juga teman-teman harus belajar soal regulasi penyuluh agama ya. Regulasi yang terkait dengan Kementerian Agama dan penyuluh agama itu juga penting untuk bisa diketahui dan dipahami dan dipersiapkan dalam persiapan. Karena itu jumlahnya 30% dari nanti. Dan kemampuan khusus yang sangat teknis ini yang berkaitan dengan penyuluh agama itu 70%. Ya tentu saja di sana ada sejarah Islam, ada akidah, ada Quran hadis, ada fikih, ada tasawuf, ada banyak hal ya terkait seputar zakat, wakaf dan semuanya, keluarga sakinah seputar teknis kepenyuluhan agama Islam. Tapi tentu saja teman-teman harus belajar tadi yang regulasi-regulasi ya, karena ini komposisi soal yang sudah dipersyaratkan dari Menpan dan BKN. Seleksi kompetensi teknis itu nanti itu sekitar ya kalau di ini itu 90 soal ya di teknis, terus kompetensi manajerial 25 soal, kompetensi sosial kultural 20 soal, wawancaranya 10 soal. Jadi ada sekitar berapa ini 145 soal yang harus diselesaikan dalam 120 menit berdasarkan CAT. Jadi memang tidak ada yang bisa menolong kecuali teman-teman mempersiapkan diri secara matang, belajar untuk bisa lolos menaklukkan CAT P3K penyuluh agama. Saya kira itu Mbak Lia. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Ya, masih ada pertanyaan nih Bang, atau ada apa ya yang perlu dijelaskan lagi, yang perlu ditegaskan lagi. Jadi seleksi P3K ini apakah pengangkatan untuk penyuluh agama Islam non PNS? Itu masih banyak pertanyaan soal itu. Oke, baik. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan pengangkatan. Ini bukan K2 yang selama ini. Jadi ini adalah seleksi. Ini adalah seleksi yang terbuka untuk umum, semuanya warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi P3K penyuluh agama. Cuma di persyaratan ada klausul berpengalaman 3 tahun menjadi penyuluh agama. Dan saya kira ini klausul yang menguntungkan penyuluh agama di seluruh Indonesia. Jadi ini untuk membatasi klausul ini kira-kira untuk membatasi teman-teman yang bukan penyuluh agama tapi ingin masuk dalam P3K penyuluh agama. Nah ini adalah seleksi yang terbaik lah, yang mampu menaklukkan semuanya lah, seleksi administrasi, CAT dan lain-lain itu yang akan jadi pemenang. Tidak berpengaruh pada seberapa lama teman-teman menjadi penyuluh agama, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, saya kira saya tahu ya kan.
Tapi ini bukan pengangkatan K2 atau bukan pengangkatan yang selama ini kita tahu. Ini adalah seleksi yang apa namanya, pengalaman itu tadi itu sebagai salah satu persyaratan saja, tapi tidak serta-merta menjadi poin-poin yang besar untuk menjadi untuk bisa masuk dalam seleksi. Nah, ini akan terbuka, semuanya bisa ikut, semuanya bisa tempur, baik yang baru berpengalaman 3 tahun maupun 10 tahun. Monggo silahkan, nanti akan diseleksi melalui sistem yang ada, siapa yang terbaik saya kira, dan dialah yang akan masuk menjadi P3K Penyuluh Agama. Lanjut Mbak Lia. Ya, jadi Bapak Ibu jelas ya semuanya para pemirsa Bimas Islam TV, ini seleksi bukan pengangkatan gitu. Tapi masih ada banyak sekali yang curhat, ada yang WhatsApp gitu. Ada yang juga kemarin malam kirim-kirim pertanyaan gitu lewat Instagram gitu, yang dia juga cerita, saya ini penyuluh agama Islam. Tapi ijazah S1-nya itu untuk pendidik non keagamaan, S1 keagamaan non kependidikannya itu tidak terpenuhi gitu. Dan tapi saya punya pengalaman 20 tahun sebagai penyuluh agama Islam. Terus dia ternyata juga punya nih Bang, ijazah S2-nya itu ijazah S2 dakwah gitu. Gimana Bang? Bisa nggak kalau ijazah S2 dipakai untuk daftar P3K nantinya gitu, dengan pengalaman dia 20 tahun? Apakah ada ketentuan-ketentuan yang lain gitu yang dengan pengalaman 20 tahun dan ijazah S2-nya sehingga dia bisa ikut seleksi gitu? Oke. Waduh, ini ranahnya BKN dan Menpan mungkin ya, tapi saya kira ikut saja dengan ijazah S2-nya, yang sarjana keagamaan dan kependidikan ya. Jadi ini ranahnya nanti bukan ranah, saya tegaskan ya. Jadi ini bukan ranah Kementerian Agama, ini ranahnya Menpan dan BKN. Jadi kita ini instansi pembina yang hanya diminta untuk mempersiapkan, mengajukan dan termasuk tadi mempersiapkan soal-soal, mengajukan di informasi dan lain-lain. Persoalan-persoalan teknis tentu saja tadi sesuai persoalan teknis yang lain nanti saya kira ada menjadi wewenang BKN dan Menpan untuk melakukan seleksi ini. Jadi saya nggak bisa jawab pasti apakah ijazah S2-nya bisa diajukan yang non pendidikan karena S1-nya pendidikan ya. Tapi saya kira dicoba saja. Juknis soal ini juga saya belum tahu nanti mekanisme dan lain-lainnya, apakah harus ijazah S1 atau bisa ijazah S2. Tapi saya kira ya monggo silahkan dicoba karena memang itu yang sudah kita sepakati setahun lalu. Jadi ini nggak bisa serta-merta berubah. Saya tahu penyuluh agama banyak yang SPDI ya kan, tapi memang sudah kita sepakati di tahun lalu SPDI untuk tidak bisa masuk dalam seleksi P3K penyuluh agama di tahun ini. Nanti saya kira regulasi bisa berubah mudah-mudahan. Yang penting sih bagi saya tahun ini ada dulu P3K penyuluh agama, nanti tahun depan akan kita ajukan kembali di informasi Menpan dengan mungkin nanti regulasi yang coba kita diskusikan kembali, apakah SPDI ini kita buka atau tetap kita tutup, karena memang sejatinya untuk menjadi P3K atau menjadi PNS sangat linier dengan pendidikan ya, dengan pendidikan. Artinya bahwa kalau misalnya mau jadi dibukanya P3K atau CPNS penghulu misalnya harus syariah. Kalau sarjana dibutuhkan Pranata komputer harus sarjana komputer.
dibutuhkan pustakawan harus sarjana pustaka. Nah, penyuluh agama ini sebenarnya cukup luas kita buka menjadi sarjana keagamaan. Karena kalau misalnya khusus itu nanti hanya fakultas dakwah mungkin ya yang jurusan bimbingan penyuluhan yang bisa masuk dalam formasi CPNS atau P3K penyuluh agama. Karena kita sadar betul bahwa semuanya bisa menjadi penyuluh agama, baik lulusan Fakultas Usuluddin, dakwah, adab, syariah, maka kita bukalah sarjana keagamaan dan pendidikan. Karena kita tahu CPNS dan P3K guru itu sangat banyak dan setiap tahun begitu banyak jumlahnya. Jadi memang kita tutup untuk SPDI di tahun ini. Nah, ya ini kira-kira yang kebijakan tahun ini kita tutup SPDI. Silahkan sarjana keagamaan dan pendidikan untuk bisa seleksi di P3K. Mohon maaf kepada penyuluh agama yang SPDI, semoga tahun depan regulasi bisa kita diskusikan kembali untuk bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman yang SPDI. Gitu Mbak Lia, lanjut. Ya, jadi sudah ada kejelasan ya kalau itu dibuka untuk S1 keagamaan non kependidikan gitu. Kalau S2 gimana itu masih nanti nunggu pengumuman dulu gitu, tapi disarankan bagi Bang Amir kalau yang tidak memenuhi syarat administrasi nanti agar tidak memaksakan mendaftarkan seleksi P3K penyuluh agama Islam, tetapi untuk memilih sesuai dengan persyaratan yang dimiliki gitu. Jadi jangan maksa ini nanti karena seleksi, yang namanya seleksi itu dimulai dari saat membaca pengumuman itu sudah mulai seleksi. Jadi bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara memenuhinya itu sudah ada di awal. Jangan sampai nanti dari melangkah satu langkah begitu, melangkah di seleksi administrasi sudah gagal. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan. Jadi setelah mulai cerah nih kayaknya 2,2 ribu lebih pemirsa Bimas Islam TV yang saat ini menyimak gitu mulai agak-agak resah nih Bang. Ada yang mulai nanya nih, Bang Amir, apakah bagi penyuluh yang tidak masuk P3K akan tetap dapat honor UMR atau tetap 1 juta gitu? Ya, terima kasih. Pokoknya teman-teman saya kira terus semangat, terus ya apalagi yang tidak bisa ikut P3K tetap semangat menjadi penyuluh agama, tetap berkinerja baik, tetap menunjukkan kinerjanya. Mudah-mudahan nanti saya belum tahu karena kita belum bisa menghitung ya nanti berapa formasi di P3K. Saya kira mudah-mudahan ada kabar baik lah. Tapi yang pasti sementara ya hari ini 1 juta. Saya nggak tahu apakah setelah nanti P3K penyuluh agama nanti banyak masuk ke sana, apakah yang non PNS bisa naik. Ya tapi saya kira pasti kita akan perjuangkan untuk bisa naik, pasti akan kita terus upayakan dengan berbagai macam cara untuk bisa kesejahteraannya meningkat. Tapi sama ya, saya kira kesejahteraan meningkat, kinerja meningkat. Kesejahteraan meningkat pasti semua daya upaya kinerja teman-teman mesti meningkat karena kalau menuntut honornya naik tapi kerjanya biasa-biasa aja, apalagi tidak mampu menunjukkan kinerja yang sesuai target yang keren, ya tentu saja itu sangat sulit. Saya kira nanti akan berimbang lah, mudah-mudahan anggaran negara, keuangan negara bisa mengatasi kekurangan atau permohonan kita untuk menambah honor penyuluh agama yang hari ini 1 juta. Begitu Mbak Lia, lanjut. Ya, terus pecutan apa nih Bang? Jadi udah mulai agak resah, mulai gelisah nanti kalau saya nggak jadi P3K, saya tetap jadi penyuluh agama Islam PNS apa tidak gitu, saya tetap jadi
saya tetap terima honor apa enggak, honornya jadi naik apa enggak gitu. Tadi Bang Amir bilang kita harus tetap tunjukkan kinerja, kinerja yang oke, kinerja yang kece. Tapi kayaknya mesti perlu dikasih apa ya, ada gambaran-gambaran nih. Kinerja yang kece, yang gimana nih, yang bisa menunjang argumentasi kita untuk meningkatkan honor penyuluh, untuk mendukung agar apa ya, upaya kita dalam mengajukan peningkatan honor penyuluh itu menjadi prioritas begitu bagi pemerintah. Kinerja yang seperti apa gitu. Ya, terima kasih Mbak Lia. Iya teman-teman, ini penting saya sampaikan, tapi sebenarnya ini internal ya. Tapi ya ini semua saya yakin penyuluh agama yang hadir, yang antusias terhadap obsesi hari ini, teman-teman. Yang pertama adalah memang kita diminta menunjukkan kinerja. Kita nggak tahu apa yang teman-teman lakukan, apalagi di seluruh Indonesia, di 6 ribuan kecamatan misalnya di KUA. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa hari ini adalah ada 540 miliar dalam setahun duit negara untuk membayar honor penyuluh agama Islam non PNS yang jumlahnya 45 ribu. Nah, 540 miliar ini uang yang banyak. Yang tentu saja karena ini menggunakan anggaran negara, maka outputnya ini selalu dipertanyakan oleh stakeholder dan negara. Apakah 540 miliar duit negara untuk membayar honor penyuluh agama non PNS di seluruh Indonesia, outputnya apa? Apakah masyarakat semakin soleh? Apakah konflik semakin menurun? Apakah masyarakat semakin damai, tentram? Ya tentu saja banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ada 540 miliar duit negara yang dipakai untuk honor penyuluh agama. Nah, yang kita tahu nih, misalnya satu, kinerjanya belum terukur, maka kita buatlah aplikasi EPA namanya. Nah, aplikasi EPA ini kita berharap semua teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan di daerahnya masing-masing, itu bisa dilaporkan melalui aplikasi EPA, biar kita tahu teman-teman tuh ngapain aja sih, honor yang dibayar setiap bulan itu apa yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman tidak melakukan apa-apa, apalagi copy paste laporannya ya, kinerjanya tidak ditunjukkan, saya kira ini juga yang memperlemah posisi penyuluh agama di stakeholder. Teman-teman ini ngapain sih sebenarnya? Apa sih yang teman-teman lakukan? Misalnya sekarang semua generasi milenial, generasi Z ya, semuanya misalnya menghabiskan waktu 7 jam minimal dalam sehari di Android, di main handphone, di gadget, di media sosial. Apakah penyuluh agama sudah hadir di media sosial? Nah, ini juga belum terjawab oleh kinerja teman-teman. Teman-teman penyuluh agama masih banyak yang main aman di masjid dan majelis taklim. Teman-teman penyuluh agama belum turun ke masyarakat yang membutuhkan kepenyuluhan. Teman-teman media sosial, bagaimana flyer, video-video pendek soal agama segala macam itu ya kan, yang teman-teman itu sangat butuh sentuhan penyuluh agama untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan, konten-konten kreatif inovatif soal agama di masyarakat yang membutuhkan penyuluhan, di lapas, di anak-anak jalanan, di daerah-daerah ekstrim, pelacuran dan lain-lain. Berapa penyuluh agama turun? Nah, itu saya kira kinerja yang mesti ditunjukkan oleh teman-teman. Kinerja yang penyuluh agama itu hadir, turun di masyarakat yang membutuhkan. Termasuk misalnya hari ini masyarakat membutuhkan info-info agama yang bagus di media sosial. Nah, kalau ini terus misalnya teman-teman belum melakukan apa-apa, kira-kira
teman-teman belum melakukan kinerja yang keren, terus berharap banyak menjadi PNS, menjadi P3K, tapi tidak menunjukkan kinerja yang keren. Nah ini kira-kira titik perjuangan yang sulit lah kira-kira begitu. Maka berkali-kali saya bicara, mari kita tunjukkan kinerja bahwa penyuluh agama ini hadir di seluruh di masyarakat yang membutuhkan kepenyuluhan, di media sosial, di di semua lini. Di semua lini lah. Saya kira ini memang jabatan yang sangat banyak ininya tugas dan kinerjanya, tupoksinya. Nah itu yang terus saya bicara. Tunjukkan kinerja bahwa teman-teman penyuluh agama ini hadir. Nah kalau terus ini teman-teman penyuluh agama ini cuma sampingan, ini cuma terdampar di penyuluh agama, ini cuma daripada tidak ada dan tidak menunjukkan kinerja. Ya saya kira sulit juga bagaimana terus mengangkat kesejahteraan penyuluh agama di soal honor, soal P3K dan lain-lain. Nah ini hari ini aja baru 5.000 yang bergerak di player yang kemarin ya, maupun di saya nggak tahu nih ada grup di Facebook juga hanya 5.000 anggotanya dari 50.000. Saya nggak tahu 45.000 penyuluh agama ini kemana. Facebook aja nggak punya, saya nggak tahu nih, nggak bisa gabung di grup kita. Gerakan-gerakan media sosial, berapa persen yang punya Twitter, TikTok, Instagram dan lain-lain nggak muncul banyak. Nah inilah yang saya kira kita kan kesulitan untuk terus melakukan upaya peningkatan kesejahteraan kalau teman-teman tidak bisa menunjukkan kinerja-kinerja yang baik yang betul-betul dirasakan manfaatnya buat agama dan negara. Banyak itu saya kira. Itu dulu Mbak Lia. Monggo silakan dilanjut. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil ya, jangan sampai karena kinerja yang tidak terinformasikan gitu, kemudian penyuluh agama Islam Indonesia nih dianggap tidak berkinerja gitu, sehingga tidak hanya mempengaruhi atau berpengaruh pada peningkatan honorarium, tapi formasi P3K penyuluh agama Islam yang belum keluar nih, yang masih kita tunggu-tunggu, nanti keluarnya hanya sedikit atau bahkan berkurang dari tahun ke tahun. Jadi kinerja penyuluh agama Islam harus tetap dijaga, bahkan harus terus meningkat gitu, agar penyuluh agama Islam itu menjadi penting, penyuluh agama Islam itu menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh pemerintah, sehingga keberadaan penyuluh agama Islam, baik itu penyuluh agama Islam P3K nantinya, penyuluh agama Islam PNS, penyuluh agama Islam non-PNS itu tetap utuh gitu, atau bahkan semakin banyak gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Nih masih minta penjelasan nih. Abi Syafi Channel. Kesimpulan tadi, untuk penyuluh agama yang SPDI tidak boleh mengikuti seleksi P3K untuk tahun ini katanya. Semoga kita yang sarjana pendidikan agar tetap bersabar dan semangat bagi ijazah bagi ijazah non pendidikan. Mungkin ini ya. Bagi kita penyuluh agama Islam yang sarjana pendidikan agar tetap bersabar dan semangat. Bagi yang ijazahnya non kependidikan agar terus berjuang. Begitu kali ya. Jadi penyuluh agama Islam harus terus bergerak begitu. Ada lagi mungkin sebentar ya, saya cek dulu apakah ada yang masih bisa didiskusikan. Oh ini ada. Jadi ini dari tadi kita ngomongin tentang P3K, itu kapan nih pembukaannya yang pasti Bang Amir? Ya, ya. Belum ada kabar ya, tapi yang pasti tahun ini ini wilayahnya, wewenangnya Menpan dan BKN.
sekali lagi saya tegaskan, ini wewenang Kementerian Menpan dan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kita hanya menyambut dengan senang gembira, dengan bahagia bahwa perjuangan kita mengupayakan penyuluh agama menjadi P3K semakin terlihat hasilnya, kira-kira akan pecah telur lah kira-kira di tahun 2002 ini. Kita gembira menyambut ini tentu saja dengan antusias. Kita sudah selesaikan dan sedang proses penyusunan soalnya. Semua menjadi yang kewajiban instansi pembina kita upayakan dengan sangat serius lah untuk terus kita laksanakan. Nah, untuk kepanitiaan dan wewenangnya menjadi wewenang Menpan dan BKN. Saya kira ini adalah woro-woro, ini adalah pemberitahuan awal kepada teman-teman penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ini akan ada dan teman-teman untuk mempersiapkan diri yang sesuai dengan kompetensinya, yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada nanti. Berharap ya punya formasi yang banyak dan teman-teman bisa masuk dalam P3K penyuluh agama. Itu Mbak Lia, lanjut. Selain itu kita juga menerima berbagai aspirasi nih. Nah, saya bilangnya aspirasi ya karena itu ada ide-ide dari para penyuluh yang disampaikan ke kita. Selain satu tolong dong dibuka untuk S1 yang tarbiyah gitu karena penyuluhnya itu banyak yang tarbiyah gitu. Terus yang kedua di daerah terpencil nih ada salah satu teman saya di Sulawesi mana ya maksudnya ya di Buton, daerah Buton itu dia bilang di sini tuh penyuluhnya kebanyakan SMA, tolong dong dibuka juga penyuluh P3K yang untuk SMA gitu. Terus kemudian ada juga gimana sih kalau syaratnya ditambah yang lulusan pesantren, dia bilang gitu. Kemudian ada juga yang minta yang penyuluh yang dari penyuluh agama Islam PNS, dia kan sudah berkali-kali ikut diklat. Gimana kalau penyuluh yang sudah berkali-kali aktif ikut diklat atau ikut peningkatan kapasitas itu bisa dipertimbangkan menjadi penambahan nilai gitu. Gimana Bang tanggapannya? Ini aspirasi mereka aja nih kita tampung. Ya, oke. Jadi memang nanti kita akan diskusi lebih banyak ya. Ini karena baru pertama kali akan pecah telur, jadi memang kemarin kita sepakati dibuka hanya untuk penyuluh ahli pertama S1. Jadi, tapi sebenarnya secara regulasi memungkinkan untuk penyuluh, nggak bisa ya, yang terampil ini sudah kita hapus di Permenpan. Bahkan boleh sebenarnya penyuluh ahli madya kita buka atau ahli muda yang non PNS ya, tapi memang kemarin kita sepakati untuk yang ahli pertama untuk tahun ini. Jadi biar yang penting pecah telur dulu, gol dulu lah formasi P3K penyuluh agama. Nanti hal-hal lain kita bisa diskusikan. Yang penting jalannya kita sudah tahu bagaimana cara mengajukan dan pengajuannya segala macam ya. Saya kira ini nanti menjadi kita bisa diskusikan ke depan. Tapi yang di bawah S1 mohon maaf banget regulasi kita terbaru menghapus terampil ya, menghapus di bawah S1. Jadi lulusan-lulusan SMA, lulusan-lulusan yang bukan S1 itu memang perlahan harus mengupgrade dirinya untuk bisa semangat menyelesaikan pendidikan S1-nya kalau ingin tetap ingin berjuang menjadi P3K penyuluh agama. Karena ya saya kira banyak hal ya, tuntutan zaman juga, tuntutan profesionalitas ke depan memang kita tentu saja harus meningkatkan kompetensi penyuluh agama untuk menjadi lebih baik. Saya kira masyarakat semakin cepat berubah, masyarakat terus ya tentu saja pendekatan kepenyuluhan, bimbingan dan agama kepada masyarakat ini terus harus juga butuh penyuluh-penyuluh yang bisa menyesuaikan zamannya lah ya, bisa menyesuaikan kondisinya.
Sementara itu Mbak Lia, jadi memang kita hanya membuka ahli pertama, penyuluh agama ahli pertama S1 ya di tahun ini. Terima kasih. Iya, itu jadi terus semangat yang belum S1 untuk mengejar S1 karena ada informasi nih kalau P3K itu beda dengan CPNS ya. Kalau CP3K itu beda dengan CPNS yang mana kalau CPNS itu ada batas maksimal yang 35, kalau CP3K itu sampai dengan sebelum masa pensiun, pengalaman sampai 12 tahun sampai 20 tahun gitu. Kalau usianya masih belum masih bisa semangat mengejar S1 biar apa ya, pengalamannya itu ditunjang dengan pendidikan yang masuk ke syarat administrasi CP3K penyuluh agama Islam. Kurang lebih seperti itu. Ini masih ada 3 menit sampai dengan jam 10. Mungkin ada closing statement aja kali ya, closing statement Bang Amir untuk memberi semangat para penyuluh yang kayaknya memenuhi syarat dan kayaknya juga tidak memenuhi syarat agar tetap berkinerja, semangat meningkatkan kinerjanya. Silakan Bang Amir. Ya, baik, terima kasih Mbak Lia. Teman-teman penyuluh agama di seluruh Indonesia, saya kira apapun yang akan terjadi ke depan, semangat tidak boleh kendor. Kita tetap terus menyambut hari-hari esok yang lebih indah. Baik yang memenuhi persyaratan untuk menjadi P3K, silakan belajar, silakan mempersiapkan diri, mampu sambil terus melakukan kinerja yang baik, kinerja yang keren sebagai penyuluh agama. Jangan main aman terus di masjid dan majlis taklim, turunlah ke masyarakat yang membutuhkan penyuluhan. Berbanggalah menjadi penyuluh agama, jadikan profesi penyuluh agama menjadi profesi yang profesional. Saya kira yang penyuluh agama sangat bangga dengan profesinya. Kalau hari ini teman-teman tidak bangga menjadi penyuluh agama, menyembunyikan identitas penyuluh agamanya di masyarakat, tapi ingin kesejahteraan penyuluh agama meningkat, pengen menjadi P3K, ya saya kira itu sangat sulit diwujudkan. Kalau teman-teman berbangga menjadi penyuluh agama, dijadikan profesi yang profesional, tentu saja kinerjanya akan semakin terlihat oleh masyarakat, kinerjanya akan semakin terlihat oleh para stakeholder, yang tentu saja kesejahteraannya pasti akan ikut, pasti akan terus diperjuangkan selama teman-teman mampu menunjukkan kinerjanya. Sama juga yang teman-teman belum bisa ikut dalam seleksi P3K tahun ini, terus tunjukkan kinerja. Ini buat ke depan. Kalau hari ini teman-teman makin kendor, makin tidak bersemangat, makin tidak bangga menjadi penyuluh agama, jangan berharap ke depan profesi penyuluh agama akan lebih baik. Sebenarnya ada di tangan teman-teman semuanya, ada di semuanya penyuluh agama di seluruh Indonesia. Kalau terus kompak, terus bergerak, terus melakukan hal-hal yang keren, sebagai penyuluh agama, bangga menjadi penyuluh agama, terus kibarkan bendera penyuluh agama, saya yakin kesejahteraannya akan meningkat, formasi P3K-nya akan makin banyak, kesejahteraannya tentu saja akan banyak yang memperjuangkan untuk menjadi lebih baik penyuluh agama ke depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih buat semua penyuluh agama di seluruh Indonesia. Kita sambut hari-hari esok yang lebih baik, mudah-mudahan kita selalu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.